Sebagai umat Islam yang di ujung kehidupannya adalah surga, sejatinya dituntut untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Mengapa? Karena sesungguhnya adalah kesesatan yang nyata apabila ada orang yang mengaku dirinya Islam namun mengingkari atau mencampakkan sebagian syariat Islam dari realitas kehidupannya. Lantas, bagaimana Islam memberikan pedoman kepada umatnya agar bisa memahami ajaran Islam secara benar? Seyogyanya menjalankan Islam secara menyeluruh atau kafah adalah sebuah pemaknaan dan perwujudan Islam yang lengkap dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Simak ulasannya secara lengkap kali ini bersama Ustadz Ridho Febri. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah izinkan kita, ayah bunda semuanya, berkumpul, taklim, bermajelis di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di waktu juga yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa, menginginkan keselamatan bagi kita semuanya. Semoga kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan dari cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berbalaskan pula dengan kesempurnaan kita dalam mengikhtiarkan diri menjadi hamba-hamba yang taat terhadap segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayah bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menikmati syariat Islam ini tanpa harus berdarah-darah, betul nggak? Tanpa harus mengorbankan nyawa, betul ya? Tapi susahnya luar biasa. Betul apa benar? Banyak kadang ketika hadir syariat-syariat dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Memilah dan memilih mana yang suka dan mana yang nggak suka. Yang suka diambil, yang nggak suka ditinggalkan. Kan itu kebiasaan kita. Padahal Allah mengatakan di Quran surat kedua ayat 208, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, aku memberikan syariat dalam kehidupan kalian sebagai sebuah kewajiban untuk membuat diri kalian dekat kepadaku. Silahkan nikmati setiap syariat itu perlahan-perlahan, tapi berprogres. Jadi berproses dan berprogres dalam mendekatkan diri kita kepada Allah bunda, sehingga nanti kita punya bekal amal soleh yang dengan bekal amal soleh itu bisa memantaskan diri kita dan melayakkan diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sederhana. Kalau kita ngelihat diri kita, para ayahanda sekalian, ngelihat diri kita sekarang, sudah layak belum kalau hari ini atau besok kita meninggal masuk ke dalam surganya Allah? Ayo kita berani jujur bunda. Jangan jawab insya Allah ya, karena insya Allah orang Arab sama orang Indonesia itu beda. Insya Allahnya orang Arab itu 99% pasti iya. Tapi kalau insya Allahnya orang Indonesia 99% ada kemungkinan besar enggak. Iya. Kalau kita ngelihat diri kita sekarang, sudah layak belum kita
dipersilahkan kalau hari ini atau besok kita meninggal masuk ke dalam surganya Allah? Belum. Pertanyaan saya selanjutnya, ngapain aja selama hidup? Bener kan? Iya ya. Karena begini, saya mohon izin berdiri. Bismillah. Ayah bunda sekalian, di dalam Al-Quran kita harus tahu ketentuannya. Kalau bicara tentang surga, ya, ayat pertama yang membahas tentang surga itu ada di Quran, surat kedua ayat 25. Wabassiril lazina amanu wa amilus solihat. Kata Allah apa? Orang-orang yang beriman dan dia melakukan dan mengerjakan amal salih, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akan diberikan balasan berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti dari ayat ini kita bisa ngambil, apa yang kita ambil? Allah menyampaikan kalau mau masuk surga syaratnya dua, kamu punya iman dan punya bekal amal solih. Nah, selama kita hidup, kita harus banyak membekali amal solih di dalam diri kita, karena kita punya dua tugas. Satu, Quran surat ke-51 ayat 56. Kedua, Quran surat kedua ayat ke-30. Nanti di sini kita bisa mendapatkan banyak bekal amal solihnya bunda. Yang pertama, Quran surat ke-51 Az-Zariyat ayatnya 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Tugas kita adalah beribadah. Artinya ini hablum minallah. Yang kedua, Quran surat kedua ayat ke-30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi wakil Allah. Untuk apa? Untuk berhablum minannas. Jadi dua tugas kita. Dan disinilah akan mendapatkan banyak sekali peluang pahala, amal soleh, kebaikan yang dengan itu bisa menjadi bekal kita, ayah bunda sekalian, untuk dipersilahkan atau tidaknya kita masuk ke dalam surganya Allah. Itu tergantung. Nah sekarang akan saya buat spesifik. Apakah kita bisa membeli surga Allah hanya dengan sholat, tilawah Quran kita yang tidak seberapa, sedekah kita juga yang seadanya, puasa kita yang jarang-jarang, bahkan Ramadan ya Ramadan, puasa ya puasa, ngomongin orang tetap jalan. Betul apa benar? Ya itu gue banget gitu kan. Padahal diminta sama Allah, karena gini, di dalam Al-Quran, ayah bunda sekalian, setiap amal soleh pasti ada indikator kesuksesannya. Contoh paling gampang, sholat. Quran surat ke-29 ayat 45. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan sungguh salat yang kalian kerjakan mengikuti dan menjaga tatanan serta rukun syarat yang ada di dalam salat tersebut, dan kalian menikmati ibadah salat itu bukan sebagai sebuah beban, maka salat itulah yang akan menjaga kalian dari melakukan kemaksiatan apapun. Bunda, ayahanda sekalian, sudah berapa puluh ribu rakaat kita kerjakan sholat? Kira-kira berapa persen khusyuknya? Berapa persen kita bisa menikmati sholatnya? Ada 50%? Belum. Oke, 80% berarti? Kebanyakan Ustadz. 10% ada? Hah? 10% ada Pak? Dari sholat kita yang bisa kita nikmati. Sehingga sholat yang kita lakukan itu menjaga diri kita dari fahsya dan mungkar, nggak mengambil apa yang bukan haknya, bisa memuliakan istrinya, istri hormat kepada suaminya, suami istri yang sholat, mereka betul-betul mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik, sehingga lahir peradaban kebaikan di dalam rumah lewat keluarga kecil kita. Atau kita nggak menyakiti orang, nggak menzolimi orang, nggak melakukan kemaksiatan yang lainnya. Ada 10%-nya. Padahal sholat itu yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah, betul kan? Kalau itu cacat, rusak semuanya.
Gak perlu sampai pada titik khusyuk. Minimal kita bisa menikmati. Contoh begini bunda, para bunda nih pak, kan senang masak biasanya ya. Bunda kalau masak makanan yang paling disukain, ya, paling disukain, dimasak betul-betul baik-baik, pelan-pelan, semuanya ditakar, diukur, selesai, dihidangkan di piring. Saya mau tanya bunda, itu makanan kesukaan kita, makannya pelan-pelan atau buru-buru? Pelan-pelan. Kenapa makannya pelan-pelan? Mau dinikmati. Sekarang saya mau tanya, selama ini kita sholatnya buru-buru atau pelan-pelan? Sederhana ya? Sederhana pak ya? Makanya wajar kalau hidup kita belum ada perubahan. Kenapa? Karena hubungan kita sama Allah masih biasa-biasa saja. Betul kan? Betul. Kapan kita bisa menikmati ibadah sholat kita? Lagi ada masalah. Makanya wajar kalau hidup kita banyak ujian dan masalah. Kenapa? Kalau masalah dan ujiannya diangkat sama Allah, lupa kita menikmati sholatnya lagi. Akhirnya dibalikin lagi masalahnya sama Allah. Kenapa? Bukan karena Allah tega atau kejam sama kita, tapi karena Allah sangat sayang dan mencintai kita. Kenapa? Karena Allah selalu rindu dengan segala isak tangis dan aduan kita kepada Allah lewat sujud dan doa yang kita panjangkan.